Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam rahayu. Jamban ngayekti gumlareku, sedaya kersaning Gusti Kang Maha Agung, sedaya kersaning Gusti Allah. Semoga semua diberi kemudahan, selalu mendapat rahmat hidayah. Apa yang menjadi lakon laku semua buat teman-teman sedulur-sedulur di situ ya. Alhamdulillah yang masih selalu nyimak di lelakon atau perjalanan kami episode demi episode yang saat ini saya masih juga menyampaikan seperti ini. Nanti juga ada yang di lapangan kami harus kemana melangkah. Wisanggeni, kalau kita bicara Wisanggeni itu juga urusannya sama Arjuna. Kalau Wisanggeni itu kan putranya Arjuna yang dibuang di kawah Condrodimoko. Wisanggeni, dan di sini juga saya ada salah satu pusaka. Pusaka itu pernah dipegang sama Sri Aji Joyoboyo. Wisanggeni yang sampun kula dugai mriko ing tlatah Kediri. Ya, itu salah satu tugas makom apa yang di situ saya harus jalankan. Dan ini tinggal nunggu dawuh harus kemana dan bagaimana, yaitu sedaya kersaning Gusti. Karena kalau kita di situ tentang urusan bicara ini sambil mewedar, sambil genduroso, yang harus saya sampaikan sing kula mertos, yang harus saya sampaikan buat teman-teman. Jadi ini bahasanya gaduh-gaduh, bahasa Indonesia juga Jawa. Soalnya ada teman-teman sedulur yang di situ nggak ngerti bahasa Jawa karena ada yang dari barat, ada yang dari telatah Tatar Pasundan. Bocah Angon mengumpulkan daun yang renting, mengumpulkan daun ranting yang berserakan, daun ranting yang berserakan. Itu kan kebanyakan Bocah Angon ini di edisi Bocah Angon. Oke. Jadi ya Satrio Piningit ya Bocah Angon, Budak Angon, mengumpulkan daun ranting yang kering berserakan itu ada di Ugo Wangsit Siliwangi. Jadi kalau mengumpulkan daun ranting yang kering berserakan itu ya bukan mengumpulkan tangkai-tangkai daun-daun dibawa di rumah atau seperti apa, itu banyak hakikatnya itu. Nah, ada di situ mengumpulkan ranting-ranting yang berserakan, bos boh kayu nang kebun, kayu di mana dibawa pulang, dikumpul lagi, ben kaya Bocah Angon. Nah, di situ ada juga budak Angon nang kono, Angon kebo, Angon domba, yaitu yang Angon. Tapi kalau di urusan Siliwangi ya, di Ugo Wangsit Siliwangi tentang Budak Angon mengumpulkan daun ranting yang kering berserakan itu, ya apa yang menjadi lakunya makom yang terbingit, yang makam para leluhur yang masih pada duduk di pingit, itu kan banyak tuh para leluhur yang di pingit itu. Tanah Jawa ini itu ditemui, dicari. Nah, itu yang Budak Angon itu kesana pada nyengkarke gitu loh, nyengkarke dari pingitan itu kan yang berserakan. Salah satunya itu juga nemoke balung pisah para sedulur di situ yang memang menjadi laku lambahnya kemana dia akan melangkah, bertemunya balung pisah. nyatokke balung pisah.
Kalau dari Raden Worokudara kan juga seperti itu, nemoke balung pisah 5. Tapi ini di Bocah Angon, jadi daun ranting yang kering berserakan. Jadi di konsep lakon Satrio Piningit apapun tuh, apa yang menjadi lagunya berjalan. Itu ya perjalanannya nggak regudugan. Orang duwe satu koran, orang duwe tim. Apa tim seperti ini yang membuat padepokan ini itu yang masih di urusan Satrio ini tidak. Yaitu para satria. Tapi bukan lakon yang sewu siji perjalanan di Budak Angon atau Sang Pinilih. Itu mungkin di antara 1000 lagu perjalanan ya kados kula barang niki. Kalau saya kan hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan tentang urusan Budak Angon. Ini saya angkat di episode ini seperti ini. Jadi lampahnya itu nggak hanya diam di rumah. Dawuh kemana berangkat, di sana makom-makom yang terpinggir. Ya mungkin semua makom yang masih tersamarkan. Makanya di situ juga ada Dimong sama Eyang Semar yang samar disambangi para leluhur itu jengkar itu juga terpingit. Jadi kalau kita bicara Satrio Piningit, para leluhur pun itu semua juga lagi pada dipingit. Jengkari lagi doa ndongake anak putune di situ noto apa yang menjadi lakon Bumi Nusantara. Adil makmur semua. Tapi semua ya berangkat dari diri kita bisa mengadili diri kita sendiri. Apapun jadi pemimpin buat diri kita sendiri. Yang sudah punya keluarga ya buat keluarganya. Yang selalu welas asih, yang selalu berjalan apa di situ yang menjadi tugas selaku makomnya. Wah ini belangkone kok rada menceng. Itu yang namanya Budak Angon atau Bocah Angon. Lunyu-lunyu penek no blimbing itu memang semua licin, perjalanannya itu luar biasa. Cobaannya dari urusan apapun, tapi insya Allah memang itu udah ketentuan Gusti. Hanya pasrah sama Gusti Allah. Wis arek diapake manut, yang penting di jalan Gusti Allah. Semua. Tentang kalau kita ini di sini saya ambil dari Uga Wangsit Siliwangi buat sedulur-sedulur, buat bolo-bolo senusantara Budak Angon. Ranting yang berserakan itu juga hakikatnya banyak. Yang pertama juga itu tadi, ke selatan, ke utara, barat, ke timur, luhur-luhur agung atau semua makom-makom yang masih terpinggir dari entah situ Putri atau di situ Pororojo seperti apa disambangi. Banyak makom yang disamarkan, disambangi, ditangeki. Karena yang mempunyai lakon apalagi di situ kok disebut Satrio Piningit itu kan seperti magnet. Suatu raga sewu jiwa seperti itu. Jadi tidak hanya perjalanannya itu menunggu nggawe konten ini itu mau diterawang sukmo Satrio Piningit. Apapun ini hanya ben ibu nggak seperti itu. Ya itu mungkin cuma buat kegiatan aja. Nggak apa-apa. Ini saya sampaikan. Itu tentang yang mempunyai laku sewu siji perjalanan. Lelono apa yang menjadi lagunya. Kemana dia harus pergi. Budak Angon, Bocah Angon ya dari Siliwangi, dari Pajajaran. Terahnya
yang kundali kumbang. Mencari daun ranting yang berserakan ngeten juga itu masih luas, juga temui para sedulur yang satu frekuensi, dalam artian itu yang apa yang menjadi lagunya itu yang satu frekuensi, yang nyambung apa yang jadi perjalanannya. Dan kalau untuk satria biningit apapun nggak usah diterawang, wak iso diterawang, mau dari manapun rawang, wong itu dilindungi malaikat itu. Apalagi bocah angon yang nanti cikal bakal itu menjadi Imam Mahdi. Itu kan perjalanan itu kan tritunggal, perjalanan telu dadi siji, manunggal gitu. Perjalanan Trisula Weda tentang bocah angon. Telah lulus Weda Jawa. Telah lulus Weda Jawa memang berangkat dari tanah Jawa, memang benar-benar wong Jawa, asli balungane Jawa. Telah lulus Weda Jawa itu pengetahuan kitab suci. Kadang sing ngaku wong Jawa aja, kadang sing belangkonan waktu seperti ini Jawa nilang ya pirang-pirang. Karena nek wis ngerti, wis lulus apa Weda Jawa ki anane ming pasrah. Pasrah, rasa iri, dengki, syirik, aja nek angen-angen arek dadi ini itu tuh enggak ada, orang duwe. Ya wis dadi awake dhewe. Dadi awake dhewe. Wis ora pengin dadi apa satria biningit, arep pengin dadi bocah angon, arep pengin dadi ratu adil, arep pengin ini itu dan lain-lain. Nek wis lulus Weda Jawa, itu ilmu tuwa, kawruh Jawa. Ilmu kawruh Jawa itu ngeten, bukan ilmu kawruh Jawa aduh kekebalan, klenik, kebal ini itu enggak. Karena yang sudah tahu atau lulus ilmu Weda Jawa itu insya Allah dari golongan hitam apapun yang nyerang, maksudnya sihir-sihir ini itu insya Allah nggak akan tembus. Itu juga salah satu ilmu kawruh Jawa itu luar biasa. Ilmu Weda Jawa itu adalah isinya kitab. Apa sing disebut tabut sing ilang? Kitab tabut sing ilang atau seperti apa? Ya nanti tak jelaskan. Banyak nanti masih kalau untuk saya suruh menyampaikan tentang dalam urusan satria biningit, ilmu Weda Jawa atau Budak Angon. Tapi di episode kali ini di Budak Angon sedikitnya gambarannya seperti itu. Nanti saya sambung lagi dan minta doanya agar apa yang menjadi tugas kami nanti di tengah di lereng Gunung Slamet itu semua akan lancar, semua dimudahkan atas kuasa ridho Gusti Allah. Semoga. Alhamdulillah. Ini tinggal saya babagan tengah-tengah ini. Timur udah, barat sampun, barat sudah sampun, timur sampun, kemarin ke Joyoboyo sama membawa Wisang Geni. Tinggal di tengah buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman, semoga semua dimudahkan, selalu mendapat keberkahan ridho dari Gusti. Kita pasrahkan sama Gusti Allah apapun itu. Jamban ngayak di kumbariku, pasrahkan, berjalan dadi awake dhewe, itu yang paling penting. Apapun muarak dadak opo, kun fayakun Gusti. Gusti Allah sudah berkehendak sak kedaping netro kabeh akan dimudahkan. Amin. Cukup ini yang bisa saya sampaikan buat semua sedulur-sedulur. Nanti saya sambung lagi dengan dengan apa yang harus saya sampaikan dan entah di lapangan atau seperti apa. Karena ini semuanya itu nggak bisa direncana. Kadang harus ke sini, dan harus saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Sama-sama saling berdoa agar kita selalu diberi kekuatan, selalu diberi iman apa yang menjadi laku lampah perjalanan kita.
ya selalu gemuyu, selalu tersenyum. Perjualanannya sabot, ora usah abot-abot, terus pokoknya los apa yang menjadi laku lampahnya. Insya Allah semua akan diberi kemudahan. Amin. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Jamban ngayekti kumulariku. Nuwun.